Blibli berkomitmen penuh mendukung UMKM Indonesia. Bersama Blibli untuk negeri. Saatnya UMKM Indonesia memperluas pasar dan berkembang besar. Kita bangkit bersama pulihkan ekonomi. Bersama-sama penuhi kebutuhan pelanggan. Bersama memastikan pesanan pelanggan cepat sampai. Bersama memastikan menjangkau pelanggan ke seluruh Indonesia. Blibli selalu ada 24 jam mendukungmu. Sudah banyak pejuang UMKM yang bergabung. Kamu juga diundang bergabung. Dukung produk UMKM lokal dengan senantiasa bangga buatan Indonesia.
Selamat sore Bapak Ibu tamu undangan sekalian, selamat datang dalam acara istimewa kita, Karisma Batik 2020 Bangga Pakai Batik. Senang sekali sore hari ini saya Dave Hendrik dapat menyambut kehadiran Anda sekalian secara online dimanapun Anda berada. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan kita pada sore hari ini. Dan saya juga secara teristimewa ingin menyambut kehadiran para pengurus Dewan Kerajinan Nasional, kemudian Bapak dan Ibu dari Yayasan Batik Indonesia, dan para pejabat Kemenparekraf. Selamat sore Bapak Ibu tamu undangan sekalian. Untuk merayakan Hari Batik Nasional, saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk langsung menyaksikan sebuah tayangan video kata-kata pembuka dari Ibu Wuri Ma'ruf Amin. Mari kita saksikan bersama-sama. Batik Indonesia merupakan sebuah warisan karya seni yang bernilai tinggi, yang memiliki makna, filosofi, dan simbol-simbol yang kaya akan cerita dari para pembatik. Beda daerah, beda pula motif batik yang dihasilkan. Tiap motif punya cerita-cerita dengan makna berarti yang menarik untuk dipelajari. Batik adalah warisan turun-temurun yang sudah menjadi identitas masyarakat Indonesia sejak dulu kala. Oleh sebab itu, kita sepatutnya turut melestarikannya. Kami dari Dewan Kerajinan Nasional mengucapkan Selamat Hari Batik Nasional. Yuk, bangga pakai batik. Mewakili tuan rumah Yayasan Batik Indonesia untuk memberikan kata sambutannya menyambut kehadiran Anda, tamu-tamu undangan yang hadir bersama kami sore hari ini di venue maupun melalui digital dimanapun Anda berada untuk bertemu dengan Anda. Karena saya dikasih tahu nggak cuma tamu dari Jakarta aja rupanya yang nonton ini ya. Siaran dari YouTube ini ditonton oleh tamu-tamu kita dari Jepang, Saudi Arabia, Amerika, London, Cina. Waduh, kemajuan teknologi benar-benar canggih ya. Baiklah, tampaknya sudah siap dan saya akan sekali lagi memberikan kesempatan. Mari kita saksikan sambutan dari Yayasan Batik Indonesia, Ibu Yanti Erlangga. Selamat sore, yang saya hormati dan cintai Ibu Wuri Ma'ruf Amin, yang saya hormati Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Wisnu Tama beserta jajarannya, yang saya kagumi sahabat saya Mas Didi Budiarjo, desainer dan juga pengurus Yayasan Batik Indonesia, dan para tamu undangan acara Karisma Batik 2020, Bangga Pakai Batik, pencinta batik Indonesia. Salam sejahtera, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Setiap tanggal 2 Oktober, kita memperingati Hari Batik Nasional. Kami Yayasan Batik Indonesia sangat bersyukur pada Hari Batik Nasional ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan acara Karisma Batik 2020, Bangga Pakai Batik, dan menampilkan sosok-sosok muda berbakat dalam dunia fashion. Industri batik di tanah air sangat membutuhkan regenerasi yang berkesinambungan. Mulai dari sisi pembatik, pengrajin, dan tentunya dari sisi desainer. Agar batik Indonesia yang sudah menjadi warisan budaya kita bisa semakin berkembang dan menjadi salah satu daya tarik pariwisata Indonesia. Bangga memakai batik sejatinya tidak hanya terjadi di Hari Batik Nasional saja, bangga memakai batik sejatinya menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Terlebih kita memiliki kekayaan ragam batik Indonesia dari berbagai penjuru di Nusantara, yang masing-masing memiliki keunikan daya tarik sendiri, semua menjadi sumber daya yang luar biasa dan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mengolah dan melestarikannya.
Hari ini kita akan menyaksikan karya-karya jenama yang telah menjadikan batik sebagai sumber inspirasi mereka. Saya sangat berharap setiap hari bisa menemukan sosok baru yang memiliki semangat dan yang sama seperti mereka, dan terus bertekad untuk memajukan batik Indonesia. Karena dalam setiap busana batik yang kita kenakan, dalam setiap helai kain batik yang kita kreasikan, ada harapan banyak orang yang telah mengambil bagian dalam proses pembuatannya. Selamat Hari Batik Nasional. Mari kita wujudkan bentuk cinta kita terhadap batik Indonesia dengan memakai batik asli, yaitu batik tulis atau batik cap, atau batik kombinasi tulis dan cap yang merupakan hasil karya kreatif anak bangsa Indonesia. Terima kasih. Dan berikutnya tuan rumah, Bapak Ibu sekalian, salah satu highlights dari kebersamaan kita sore hari ini. Kali ini saya akan memberikan kesempatan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Wisnu Tama Kusubandio, untuk berkenan menyapa kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Indonesia Maju. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Ma'ruf Amin, Ketua Umum Dekranaz Ibu Wuri Ma'ruf Amin, Ketua Yayasan Batik Indonesia Ibu Yanti Erlangga, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Batik, suatu nama yang sejak awal telah sangat dekat dengan kehidupan kita. Batik, suatu rupa karya yang juga sejak awal telah kita kenali bentuknya. Batik bukan hanya selai kain atau pakaian, tetapi wujud budaya dan seni karya manusia Indonesia. Di balik nama besar dan estetika batik, tersimpan nilai-nilai kehidupan tentang kreativitas, identitas, keragaman, kebanggaan, dan persatuan. Batik merupakan kekayaan budaya dan seni peninggalan nenek moyang kita, yang juga telah sangat diakui di dunia hingga banyak dipakai di mancanegara. Batik asal Indonesia telah ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi oleh UNESCO sejak tahun 2009. Rasa bangga serta identitas bangsa Indonesia sebagai pemilik seni dan budaya batik perlu senantiasa melekat pada diri kita, dan kita tampilkan ke publik, termasuk dalam ragam pagelaran. Maka bertepatan dengan Hari Batik Nasional tanggal 2 Oktober, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Yayasan Batik Indonesia menyelenggarakan pagelaran Karisma Batik 2020, Bangga Pakai Batik. Kita akan menyaksikan karya-karya indah dari 8 jenama terpilih yang telah lolos kurasi dari 104 jenama terdaftar, bersama 2 jenama kebanggaan Indonesia yang secara khusus juga akan menampilkan koleksi batiknya. Saya mengucapkan selamat dan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi atas terselenggaranya pagelaran Hybrid Fashion Show kali ini. Di antaranya adalah Yayasan Batik Indonesia, Blibli.com, MRA Media Group, para kurator, serta para pelaku UKM dan pengrajin batik yang tersebar di seluruh Indonesia. Selamat atas terselenggaranya pagelaran Hybrid Fashion Show Karisma Batik 2020. Bangga pakai batik, bangga buatan Indonesia. Mencintai batik berarti kita mencintai kreativitas, budaya, dan seni anak bangsa. Mencintai batik berarti kita mencintai Indonesia. Selamat Hari Batik Nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencintai batik berarti kita mencintai kreativitas anak bangsa. Luar biasa sekali ya pesan yang disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Wisnu Tama Kusubandio. Dan berikutnya Bapak Ibu tamu undangan, semakin istimewa perayaan kita sore hari ini, karena berikutnya kita juga akan sama-sama menyimak kata sambutan yang akan diberikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Ma'ruf Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Melihat perkembangan batik saat ini, saya merasa bangga
batik tidak lagi menjadi suatu hal yang diasosiasikan dengan orang tua atau masa lalu. Batik ini menjadi sebuah karya kreatif yang terus digemari dari masa ke masa. Batik merupakan refleksi keberagaman kebudayaan di Indonesia yang memiliki nilai estetika tinggi sekaligus menjadi penggerak dan pemacu roda perekonomian rakyat Indonesia. Eksistensi dan asal-muasal batik makin dikenal oleh dunia sejak UNESCO secara resmi menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi 11 tahun yang lalu. Lebih dari itu, batik juga merupakan sektor usaha yang didominasi oleh industri kecil dan menengah yang tersebar di 101 sentra industri di Indonesia dengan total sekitar 47.000 unit usaha. Saya sangat mengapresiasi upaya kaum muda yang ikut melestarikan batik. Gunakanlah batik dalam setiap karya-karyamu, dorong kreativitas dan perekonomian pengrajin batik dengan melalui ekosistem melalui pagelaran Hybrid Fashion Show Karisma Batik 2020. Kita akan melihat bagaimana UMKM Indonesia mampu menghasilkan karya-karya terbaiknya, menampilkan produk-produk cerminan terbaiknya, menampilkan produk-produk cerminan keluhuran kearifan lokal yang akan menjadi kebanggaan kita semua. Saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada seluruh jajaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atas terselenggaranya acara ini dan pada pihak-pihak yang juga telah mendukung acara ini, yaitu Yayasan Batik Indonesia, Bliblikom, MRA Media Group, para kurator serta para pelaku UMKM dan pengrajin batik yang tersebar di seluruh Indonesia. Saya Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Batik Nasional. Mari kita tunjukkan kepada dunia keindahan batik kita melalui pagelaran Hybrid Fashion Show Karisma Batik 2020, bangga pakai batik, bangga buatan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga pakai batik, itu harus menjadi semboyan kita nih ya sepanjang tahun 2020 sampai dengan 2021. Minimal sampai Hari Batik Nasional tahun 2021. Janji ya teman-teman ya? Janji Pak. Oke. Untuk memulai perayaan istimewa ini, saya akan memenuhi janji kita untuk memperlihatkan koleksi ready to wear di bagian pertama dari 4 jenama. Nah, untuk membantu saya memperkenalkan insight dari 4 jenama yang akan memperlihatkan koleksi ready to wear-nya, saya akan mengundang kehadiran Mas Didi Budiarjo untuk berkenan bergabung bersama saya. Mas Didi Budiarjo seperti kita ketahui adalah desainer dan anggota bidang budaya dan pelestarian batik Yayasan Batik Indonesia, dan Mas Didi juga merupakan salah satu kurator yang memilih 8 jenama hari ini. Selamat sore Mas Didi. Mas, aku mau tahu dong, apa kira-kira insight yang Mas Didi bisa sampaikan ke 8 jenama yang akan tampil ini? What does it take to make it in the fashion industry when we talk about batik, Mas? Ya, saya rasa saya sebagai anggota bidang pelestarian dari Yayasan Batik Indonesia di bawah Ibu Yanti Erlangga, tentunya diberi untuk memilih beberapa jenama
yang akan ditampilkan pada sore ini pada Hari Batik Nasional 2020. Kemudian tentunya kami bekerja dengan Kemenparekraf dengan tim dari Yayasan Batik Indonesia, yaitu Ibu Tumbu, Ibu Syamsidah Risa, dan saya sendiri, Ibu Diarto, untuk memilih siapa-siapa yang berhak untuk tampil pada sore ini. Sekiranya pada kesempatan yang baik ini, para jenama ini bisa memanfaatkan momentum untuk memanfaatkan potensi pasar Indonesia, gitu deh. Yes, itu pesan dari Mas Didi, agar para jenama ini dapat memanfaatkan potensi pasar begitu ya Mas ya. Oke, kalau gitu sekarang kita akan saksikan video tayangan fashion show, karena acara ini adalah hybrid fashion show ya Bapak Ibu ya. Jadi fashion show sudah kita pre-recorded beberapa hari sebelumnya dan akan kita tayangkan kepada Anda untuk memperlihatkan koleksi dari 4 jenama pertama. 4 jenama tersebut adalah KC Batik Activewear oleh Fania Wijaya Gunawan, kemudian Bebatikan Jogja oleh Clara Sintiarini Wijayanti, kemudian Apikmen oleh Agus T. Santoso, lalu Shiroshima Indonesia oleh Dian Nutri Justisia Shirokat. Nanti setelah penampilan Viti, saya dan Mas Didi akan kembali, Mas Didi akan memberikan highlights dari koleksi yang kita saksikan. Bapak Ibu sekalian, inilah Karisma Batik 2020, Bangga Pakai Batik.
Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian di tempat masing-masing. There you go. That's the spirit. Luar biasa sekali ya. Nah, tadi kita saksikan jenama yang pertama Fania Wijaya Gunawan, KC Batik Activewear ya. Itu kayaknya elevating batik to daily wear dan juga sportswear ya Mas Didi ya. Betul ya? Iya, kemudian Bebatikan Jogja oleh Clara Wijayanti. Ini padu padan batik dengan motif polos ya Mas Didi ya. Kemudian Apikmen tadi Bapak Ibu kalau perhatikan ya, itu diperkenalkan motif khusus yang terinspirasi oleh corona. Namanya motif corona besar sama motif corona kecil. Wah, itu menarik sekali. Dan jenama yang terakhir Shiroshima Indonesia, ini adalah akulturasi kebudayaan Jepang dan kebudayaan Indonesia. Itu adalah sumber inspirasi dari koleksi tersebut ya. Baiklah, tidak apa-apa kalau begitu ya. Walaupun koneksi saya di venue dengan Mas Didi delay, tapi saya yakin Bapak Ibu yang lain menikmati dengan baik penampilan yang sudah kita siapkan ya. Dan kita akan kembali Bapak Ibu sekalian dengan bagian kedua. Fashion Show Ready to Wear, tetap bersama kita Karisma Batik 2020, bangga pakai batik. Blibli berkomitmen penuh mendukung UMKM Indonesia. Bersama Blibli untuk negeri. Saatnya UMKM Indonesia memperluas pasar dan berkembang besar. Kita bangkit bersama pulihkan ekonomi. Bersama-sama penuhi kebutuhan pelanggan. Bersama memastikan pesanan pelanggan cepat sampai. Bersama memastikan menjangkau pelanggan ke seluruh Indonesia. Blibli selalu ada 24 jam mendukungmu. Sudah banyak pejuang UMKM yang bergabung. Kamu juga diundang bergabung. Dukung produk UMKM lokal dengan senantiasa bangga buatan Indonesia. Bapak dan Ibu, semoga acara show ini menghibur Bapak dan Ibu semua dimanapun Anda berada. Sesi hari ini kami persembahkan untuk Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif Indonesia dan terimalah kami Sore Zeban.
Karisma Batik 2020 bangga pakai batik kembali bersama saya Dave Hendrik, Bapak Ibu tamu undangan sekalian. Dan bagian kedua untuk fashion show hybrid ready to wear kita akan menyaksikan 4 jenama berikutnya. Dan untuk membantu saya untuk memperkenalkan keempat jenama terpilih tersebut sudah hadir bersama saya di samping saya di panggung ini Aprina Murwanti. Ibu Aprina ini satu dari 5 atau 4 kurator ya Ibu ya? 5 ya. 5 ya. Selamat sore Ibu Aprina. Sore Kak. Aduh, boleh dibantu kasih lihat seperti apa sih kriteria penilaian para jenama istimewa ini Ibu Aprina? Monggo. Ya, terima kasih Kak Dev.
Jadi memang pertama agak kesulitan juga ya kita karena semuanya bagus-bagus yang dikirim. Jadi ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan kami berlima. Mungkin boleh dijelasin dulu yang 5 siapa aja Kak Dev ya, boleh ya? Boleh dong. Nah, jadi yang 3 adalah teman-teman dari YBI, Yayasan Batik Indonesia. Dan yang 2 ini adalah kami yang sifatnya independen. Ada Mbak Khairia Sari, konsultan fashion dan juga penata gaya. Dan saya sendiri akademisi dan peneliti mungkin ya. Nah, jadi ada beberapa hal yang penting. Yang pertama adalah 1 itu harus batik beneran Kak Dev. Apa itu batik beneran? Tuh saya baru batik beneran berarti ada batik bohongan gitu Bu? Ada kain bermotif batik, tapi ada kain yang betul-betul batik. Nah, yang disebut batik itu dia menggunakan teknik rintang warna, pakai malam panas, jadi menutup sebagian dari permukaan kainnya, lalu warna dimasukkan sehingga ketika malamnya dilepas, warnanya akan keluar. Dan motifnya akan terlihat. Nah, itu yang kita kriteria utamanya. Jadi boleh batik tulis yang pakai canting atau pakai kuas, juga boleh batik cap. Tapi yang misalnya kain bermotif batik tapi tekniknya print, kita sisihkan dulu nih kalau untuk Hari Batik Nasional. Terus kemudian untuk ceritanya Kak Dev, jadi di setiap batik itu ada story-nya. Nah, setiap jenama ini diwajibkan mengirimkan ada story apa sih di baliknya gitu. Nah, macam-macam nih, ada yang mereka bikin kain yang isinya aksara kuno, ada yang tentang corona tadi dan segala macam gitu, dan itu sangat menarik. Terus desainnya juga, jadi desainnya dari kesatuan, warna, komposisi, apakah kira-kira bisa menjawab tantangan masa kini gitu, bahwa batik memang bisa dipakai di mana saja dalam berbagai kesempatan. Terus kesinambungan antara satu look busana satu dengan yang lain itu juga sangat penting. Terus kreativitasnya juga Kak Dev. Jadi bagaimana batik ini digunakan walaupun warnanya misalnya cuma 1, 2, 3 warna, tapi ternyata memang secara kreativitas itu kita lihat sangat unggul gitu. Jadi kelihatan batiknya berkarakter. Kemudian ketika diaplikasikan di busana, komposisi batiknya juga cukup menonjol gitu. Kita bisa langsung tahu, oh ini batik ya, batik yang keren. Dan itulah kurang lebih faktor-faktor penilaiannya, dan saya sangat mengapresiasi, terima kasih teman-teman dari teman-teman para perajin dan juga teman-teman yang sudah mengirimkan kepada kami gitu, luar biasa karyanya. Tapi untuk saat ini baru 8 yang bisa dipilih. Itu bahasa halus permohonan maaf kepada 104 lainnya ya. Iya, mohon maaf. Kita tidak bilang kurang, tapi memang kali ini belum waktunya mungkin ya. Semoga tahun depan kualitasnya semakin baik, kriterianya juga semakin tinggi. Amin. Anda bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan apresiasi di perayaan Hari Batik Nasional 2021. Semoga acara ini juga tetap ada lagi ya Ibu ya. Amin, amin. Jadi makin banyak jenama yang ikut. Betul sekali. Baiklah, untuk menjawab rasa penasaran Anda yang menyaksikan di rumah dan di layar Anda masing-masing dimanapun Anda berada, seperti apakah koleksi 4 jenama berikut ini, yaitu batik Marindau, Meka, kemudian Buana Batik Grita Karina, Rumah Batik Jinggar Vitalia Nur Dharma Ningsih, dan Ruang Titik oleh Afia Cahyani. Bapak Ibu sekalian, mari kita saksikan koleksi ready to wear Karisma Batik 2020, bangga pakai batik.
Boleh dong kita berikan tepuk tangan sebagai tanda apresiasi untuk 4 jenama ini. Yes, tidaklah mudah ya Bapak Ibu sekalian untuk menyeleksi 8 jenama saja dari 104 jenama pendaftar yang kayaknya semua punya keinginan 100% untuk menampilkan yang terbaik gitu. Coba kita bahas satu persatu dari 4 jenama itu yang tadi kita lihat ya Ibu ya. Ada Meka dari Batik Marindau. Ini batik yang terinspirasi dari aksara Incung, betul? Betul, aksara Incung dari Kerinci itu salah satu aksara tertua di Nusantara. Ya. Ya. Itu adalah aksara tertua di Nusantara salah ya Ibu ya? Salah satu ya Kak Dev ya. Nah, jarang kita lihat di batik tuh, jadi waktu kita lihat juga sangat-sangat istimewa. Biasanya ragam hias batik tuh ada flora, fauna, nah ini aksara Incung nih. Yes. Biar teman-teman juga kenal juga. Menarik sekali, betul. Kemudian tadi kita lihat Buana Batik dari Grita Karina, ini daily wear ya? Daily wear dan dominan flora, jadi kita lihat banyak tanaman bunga-bunga, daun-daun, tapi komposisinya warnanya memang lembut dan juga dibuat kontras, jadi memang sedikit berbeda dengan yang lain. Nah lalu jenama yang ketiga Rumah Batik Jinggar, ini kayaknya tadi menampilkan print contemporary batik, wih keren banget tuh. Betul, contemporary tapi katanya sih di story-nya dan memang kita bisa merasakan juga bahwa yang dieksplor tuh sebenarnya batik-batik yang rasanya juga tradisional. Jadi mix antara tradisional dan kontemporer. Jadi di situ beliau menyebut ada Jawani. Jawani itu terasa Jawa, gendis itu artinya gula. Jadi jadi di mix memang kontemporernya tuh kontemporer tradisional. Iya. Kontemporer tradisional seperti tadi kata Pak Ma'ruf Amin kan, batik itu harus tetap menjadi item klasik, jadi mau nggak mau ya yang sifatnya tradisi harus kita campur supaya kita kasih nafas modern gitu ya Ibu ya. Iya itu berusaha dieksplorasi oleh batik Jinggar ini dan itu sangat kita apresiasi. Nah kemudian jenama yang keempat yang tadi kita saksikan koleksinya adalah Ruang Titik oleh Afia Cahyani. Iya. Betul. Nah, inspirasi apa nih yang bisa kita highlight dari Ruang Titik? Nah, ini juga menarik nih, yang Ruang Titik ini mengambil salah satu satwa langka, namanya elang bondol. Dan pakai ragam hias namanya pepatran, jadi itu banyak sulur-sulurnya di antara elang bondol itu. Jadi kalau nanti nonton lagi videonya bakal kelihatan kok satwanya dan juga skena atau lokasi satwa ini di antara sulur-sulur. Dan konsisten antara satu look dengan yang lain, dia tetap di keyword yang sama dan itu untuk kami sangat menarik. Nah, seperti tadi Ibu Abnina bilang ya bahwa batik itu harus ada ceritanya. Jadi di sini Karisma Batik 2020 Bapak Ibu juga mengapresiasi cerita yang ada di balik batik dari setiap koleksi jenama-jenama ini ya. Tadi aku juga sempat baca tuh ceritanya Ruang Titik, elang bondol ini ceritanya untuk pelestarian elang bondol gitu ya. Betul, membawa pesan tertentu memang iya. Powerful sekali kayaknya. Sangat powerful. Selembar batik message-nya kamu bisa aja deh ya berkarya dalam industri fashion tapi ada nafas pelestarian alam, hebat ya. Oke, tampaknya kita masih punya beberapa waktu sebelum kita melanjutkan ke acara kita berikutnya. Saya mau tanya dong Ibu, melihat perkembangan industri batik batik dalam industri fashion Indonesia, menurut Ibu seperti apa situasinya sekarang? Kalau boleh kita tahu. Sebelum pandemi atau setelah pandemi ini Good maksudnya? question. Kita bagi dua kalau gitu. Sebelum dan sesudah. Sebelum dulu Bu. Sebelum apresiasi luar biasa ya. Dulu sempat juga ada tahun-tahun di mana serangan batik print itu datang. Jadi bilangnya batik print sebenarnya bukan batik kain tapi tadi dicetak dengan corak batik dan datangnya dari luar Indonesia. Tapi seiring berjalannya waktu apresiasi teman-teman terhadap batik yang memang asli batik Indonesia juga meningkat. Apalagi ada regulasi pemerintah dan regulasi kantor-kantor kalau Jumat pakai batik, hari tertentu pakai batik, kalau acara penting pakai batik. Nah itu luar biasa, itu meningkatkan apresiasi juga dan juga batik akhirnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sebagai masyarakat Indonesia. Nah, terus kalau setelah pandemi? Nah ini ya, ini kan masa yang cukup seksi untuk semua ya. Kita juga harus dengar dong seperti apa situasi industri fashion kita untuk para pengrajin batik kita setelah pandemi.
Betul. Nah ini kebetulan belum ada satu riset khusus Mas tentang batik di masa pandemi. Mungkin teman-teman yang peneliti nanti bisa ikut mengamati ya apa yang terjadi. Cuman kalau omset dari rata-rata teman-teman perajin ada beberapa yang turun, ada beberapa yang naik. Yang naik tuh misalnya apa? Baju sehari-hari yang dipakai di rumah untuk kenyamanan. Kalau perempuan biasanya kan suka daster ya, itu nyaman biasanya bahannya dari katun, menyerap keringat. Nah itu tidak terlalu terganggu konon ya berdasarkan survei. Tapi yang sifatnya baju resmi, baju pesta memang mengalami penurunan. Betul sekali. Tadi sebelum acara ini berlangsung saya juga sempat ngobrol dengan teman saya Nonita Respati dari Purana ya. Kita juga sempat bahas, Nonita tadi sempat cerita tuh kalau mini collectionnya, daily wear-nya dia ya justru yang jadi incaran di saat pandemi gini ya. Baju-baju pergi, baju-baju pesta, mau pesta kemana gitu ya Bu ya. Tadi kata Nonita bilang pokoknya yang sekarang itu beli sekarang dipakai sekarang. Terserah deh mau cuma di rumah aja, mau Zoom doang ya. Cantik-cantik event digital, mau pergi groceries ya. Dari dapur ke garasi, dari garasi ke kamar yang penting keren. Benar. Yes. Baiklah, kita masih punya waktu sebelum kita lanjutkan. Baik, kalau gitu Ibu Aprina apa pesan yang Ibu bisa sampaikan untuk 8 jenama yang hadir dan boleh kita bilang kan kita pestain khusus loh 8 jenama ini hari ini. Monggo Ibu. Selamat untuk 8 jenama yang terpilih dan juga mungkin saya juga mengapresiasi teman-teman yang belum terpilih juga. Pesan mungkin kalau dari saya ini adalah waktu yang baik untuk mengevaluasi diri. Mungkin omset turun atau pemasaran distribusinya sedikit tertutup. Tapi untuk research and development, untuk teman-teman pengrajin kalau mau explore story, kalau mau explore ragam hias, kalau mau mengeksplor teknik-teknik yang mungkin selama ini tidak pernah punya waktu untuk dicoba karena omsetnya jalan terus jadi nggak ada kesempatan untuk refleksi. This is the best time to do that. This is the best time to do that ya, reset time, pause button ini mari kita manfaatkan sebaik mungkin gitu ya Ibu ya. Betul. Dan ini nanti memang ada cerita bahwa biasanya setelah pandemi itu produk-produk unggulan justru lahir karena ada masa di mana kita harus diam sejenak, reflect dan explore apa yang kita belum lakukan kemudian kita coba. Yes ya, optimisme yang ditularkan oleh Ibu Aprina luar biasa sekali buat Anda, saya, kita semua para pelaku industri kreatif di Indonesia ya. Setelah ini Bapak Ibu sekalian, kita akan menyaksikan koleksi dari Purana dan juga Danjo Hyoji. Ini juga koleksi-koleksi istimewa yang sudah disiapkan oleh Nonita dan juga Dana Maulana. Kita ucapkan terima kasih untuk Aprina Murwanti Ibu, thank you banget. Sama-sama Kak Dev. Untung kita hadir di sini ya, kita jadi nggak pakai kendala ngobrolnya ya. Cuaca di luar sana Jakarta hujan deres nih. Ya sore ini luar biasa sekali nih kendalanya. Saya mau memberikan semangat buat teman-teman panitia yang sudah mempersiapkan acara ini 3 bulan ke belakang, luar biasa ya. Semoga acara ini dapat menjadi bentuk apresiasi yang baik untuk Batik Nusantara. Baiklah, kita akan kembali dalam Karisma Batik 2020, Bangga Pakai Batik. Blibli berkomitmen penuh mendukung UMKM Indonesia. Bersama Blibli untuk negeri. Saatnya UMKM Indonesia memperluas pasar dan berkembang besar. Kita bangkit bersama pulihkan ekonomi. Bersama-sama penuhi kebutuhan pelanggan. Bersama memastikan pesanan pelanggan cepat sampai. Bersama memastikan menjangkau pelanggan ke seluruh Indonesia. Blibli selalu ada 24 jam mendukungmu. Sudah banyak pejuang UMKM yang bergabung. Kamu juga diundang bergabung. Dukung produk UMKM lokal dengan senantiasa bangga buatan Indonesia.
Baiklah, dan Bapak Ibu tamu undangan sekalian, di bagian ketiga Fashion Show Karisma Batik 2020 ini, kita akan menyaksikan koleksi istimewa dari Purana dan Danjo Hyoji. Untuk itu, sudah hadir bersama kami kali ini owner dan creative director Purana, Nonita Respati, dan co-founder Danjo Hyoji, Dana Maulana yang bergabung bersama kita secara digital. Selamat sore Nonita, Dana, hai. Selamat sore Kak Dev, selamat sore Dana. Yes, Dana, do we have you on screen? Sambil menunggu kehadiran Dana, mungkin saya akan ngobrol dulu pertama sama Nonita ya, yang ada di samping saya ya Bapak Ibu ya. Nah, aku pengen tahu Bapak Ibu sekalian, perkembangan batik dalam koleksi Purana seperti apa Non? Perkembangan batik dalam koleksi Purana sendiri, mungkin waktu awal aku mulai brand ini ya Kak Dev ya, aku tuh memang untuk lebih gampangnya mengolah batik yang ada di pasaran. Tapi semenjak tahun kedua, karena semakin tahu sumber, channel, pengrajin, mana yang kira-kira kooperatif untuk diajak bersama-sama mau menciptakan motif baru dan sebagainya tuh, di tahun kedua aku mulai berani untuk merambah di dunia batik kontemporer dan menciptakan motif-motif batik yang khas Purana yang lebih modern dan lebih fresh, tapi teknik batiknya sendiri tetap kita lestarikan atau kita preserve. Motif batik kontemporer. Mungkin seperti celana sama atasan kamu nih judulnya kontemporer ya? Kontemporer. Aduh gemes banget. Motif bambu bukan sih ini? Betul, yang ini bambu, yang ini ombak. Ombak? Iya. Weh, gemes ya? Gemes. Pasti Anda penasaran seperti apa koleksi yang nanti akan kita saksikan. Bocoran sedikit dong, sambil menunggu Mas Dana, kita belum dapat nih suaranya ya. Koleksi yang nanti akan kita saksikan seperti apa Non? Nah sebenarnya inspirasinya adalah di tahun 80-90 itu yang namanya batik Prada atau batik dengan aksentuasi emas itu kan sempat hits ya. Dan memang dia itu sifatnya lebih seremonial dan formal. Nah kali ini Purana ingin menampilkan kembali kejayaan batik Prada dengan gaya yang lebih muda juga, lebih fresh dan tentunya pengennya lebih menyapa semua segmentasi umur gitu Kak Dev. Wow, revival dari tren 80-90 batik Prada ya. Dulu kayaknya kurang keren kalau kita kondangan gak pakai batiknya batik Prada ya. Itu status simbol loh. Iya kan? Iya kan? Iya. Nah kali ini Purana mengolahnya dalam tampilan yang lebih modern ya. Aku sih gak nolak banget tuh kalau tiba-tiba batik Prada jadi tren lagi gara-gara Purana nih. Betul. Ya. Nah Dana, I think I got your voice and I see your face. Jadi kali ini Danjo Hyoji mengeluarkan koleksi baru khusus untuk Karisma Batik 2020. Nah tadi kan aku juga sudah cerita. Nah supaya adil aku pengen Michael juga cerita tentang koleksi kita kali ini. Jadi untuk koleksi kali ini kita nama judulnya adalah Ragam. Ini khusus dibuat untuk merayakan Hari Batik Nasional 2020. Jadi ragam itu kita ambil dari berbagai macam warna cerah yang kita gunakan dalam koleksi ini dan juga dari yang kita gunakan, yaitu ada batik solok. Ya, karena kenapa warna? Karena proses membatik itu tuh biasa pakai warna gitu. Jadi kita pengen berikan warna-warna yang banyak muncul di batik-batik gitu dan kemasannya ini jadi lebih modern dan lebih santai karena mengkhususkan koleksi ini untuk masa pandemi ini. Jadi lebih mudah untuk dipakai di rumah dengan ada tasnya juga, ada topinya juga, sesuatu yang lebih rileks gitu. Karena kita pengen itu tidak harus terlalu serius karena banyak anak muda yang tertarik untuk memakai batik gitu. Jadi kita senang bermain dengan hal-hal yang lebih ceria gitu loh, lebih yang bikin anak muda tuh mau memakainya seperti itu. Perfect ya, untuk anak-anak muda yang menyaksikan, coba kita intip koleksinya Danjo Hyoji untuk Karisma Batik 2020 ini. Baiklah kalau gitu, Bapak Ibu sekalian, mari kita saksikan bersama-sama ini hybrid fashion show yang sudah kita rekam beberapa waktu sebelumnya, koleksi istimewa dari Purana dan Danjo Hyoji untuk Karisma Batik 2020.
Boleh kita berikan tepuk tangan, kita berikan apresiasi koleksi Purana dan juga Danjo Hyoji. Perfect ya. Nah, sebelum kita tutup, satu pertanyaan terakhir untuk Dana yang berada di ujung sebelah sana dan Nonita, mungkin ada kemungkinan nggak in the future untuk berkolaborasi dengan para jenama dari UMKM ini? Dari saya dulu? Ya, Nonita dulu. Menurut saya sekarang kolaborasi adalah sebuah era yang memungkinkan dua seniman atau dua bidang itu saling bekerja sama, dan selain juga untuk memperluas market atau fan base dari masing-masing jenama, itu juga saya melihat ada potensi bahwa industri lokal itu semakin bergerak dengan adanya kolaborasi. Jadi buat saya pribadi sangat mungkin untuk melakukan kolaborasi dengan jenama tersebut. Yeay, disambut dengan baik nih pasti dengan oleh para jenama ya. Kalau Mas Dana komentarnya, ajakan untuk kolaborasi mungkin gak Mas? Sangat mungkin Mas. Sangat mungkin sekali, karena sebenarnya emang Danjo Hyoji itu punya konsep selalu berkolaborasi gitu, dan sebenarnya kita sering banget berkolaborasi dengan UMKM yang ada di Indonesia, dan itu penting sekali karena itu cara terbaik untuk kita sama-sama maju ke depannya gitu, sesama sesama produk lokal Indonesia. Kolaborasi aku pengen banget, dan kalau bisa sih segera setelah ini. Amin ya. Gotong royong bersama-sama kita maju, itulah sebetulnya prinsip dan cara kerja orang Indonesia. Betul. Ya. Yes. Bapak Ibu tamu undangan sekalian, untuk menyegarkan ingatan kita sekalian seperti apa koleksi batik istimewa yang sudah kita saksikan bersama-sama dalam acara Karisma Batik 2020, mari kita saksikan video highlight dari peragaan busana kali ini.
Demikianlah acara Hari Batik Nasional kita Bapak Ibu sekalian. Tahun 2020 biarlah menjadi tahun istimewa. Kita ingat dengan baik bahwa karisma batik dirayakan, kami di studio, Anda di rumah, tapi spirit dan semangatnya satu. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kami tujukan kepada panitia, kepada Bapak dan Ibu dari Kemenparekraf, Bapak dan Ibu dari Yayasan Batik Indonesia, kepada semua desainer, Dana Maulana, Nonita Respati, terima kasih banyak kepada para sponsor kami, Beli-Beli, Cosmopolitan, Harper's Bazaar, dan juga tepuk tangan untuk semua tenaga kerja lapangan yang bertugas hari ini dan beberapa hari ke belakang di dalam studio dan dimanapun Anda berada. Terima kasih banyak untuk perayaan istimewa ini. Saya Dave Hendrik, bangga selalu pakai batik Indonesia. Selamat sore Bapak Ibu.
Blibli berkomitmen penuh mendukung UMKM Indonesia. Bersama Blibli untuk negeri. Saatnya UMKM Indonesia memperluas pasar dan berkembang besar. Kita bangkit bersama pulihkan ekonomi. Bersama-sama penuhi kebutuhan pelanggan. Bersama memastikan pesanan pelanggan cepat sampai. Bersama memastikan menjangkau pelanggan ke seluruh Indonesia. Blibli selalu ada 24 jam mendukungmu. Sudah banyak pejuang UMKM yang bergabung. Kamu juga diundang bergabung. Dukung produk UMKM lokal dengan senantiasa bangga buatan Indonesia.